Ini kerinduan kami Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama Tuhan akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus turun atas kami Tuhan, kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Kami bebaskan Kau bekerja di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap firman, setiap benih itu boleh tumbuh menjadi rema yang membangun hidup kami Tuhan, umat-Mu, untuk semakin berkenan di hadapan-Mu, untuk semakin sempurna seperti Engkau Bapa sempurna. Mampukan kami Tuhan untuk berproses Tuhan di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi dengan urapan dari tempat tinggi Tuhan, dengan urapan yang memampukan untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan sederhana, menyampaikan kebenaran-Mu dengan sangat simpel Tuhan, dapat diterima oleh umat-Mu, oleh kami semua di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya sungguh sangat senang dapat kembali hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Sungguh satu kehormatan buat saya untuk kesempatan yang diberikan. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada satu klip yang akan saya tayangkan. Ini klip dari film. Ya, mungkin ada yang suka, ada yang pernah lihat film ini, film lama sekali. Bisa ditayangkan? Dia adalah Chuck Nolan. Dia adalah pegawai FedEx yang jatuh di satu pulau yang tidak berpenghuni di Laut Pasifik. Dia sendirian di sana. Setelah beberapa hari dia sangat stres sekali. Karena tidak ada orang yang bisa ditemui, tidak ada orang yang bisa diajak ngomong. Dia sendirian dan dia stres. Dia mau buat api sampai tangannya terluka. Sampai di dalam kesendiriannya dia temuin seorang sahabat. Bukan seorang, sebuah sahabat. Buat yang nonton filmnya pasti tahu ya. Ini mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Nah, ini sahabatnya. Dia temukan satu bola voli yang ada bekas tangannya yang berdarah. Kemudian dia jadiin bola voli ini sahabatnya. Sejak dia punya sahabat, dia nggak lagi marah-marah kayak tadi ya. Awalnya dia marah banget karena dia teriak-teriak, siapa yang mau aku ajak omong? Dia nggak ada objeknya. Sampai dia temukan satu sahabat, sebuah sahabat, bukan seorang, sebuah sahabat yang dalam tanda kutip dia bisa aja untuk omong. Setelah dia temukan bola voli ini, jadi sahabatnya dia jadi lebih fokus, menyusun rencana untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan guess what? 4 tahun setelah dia terdampar di pulau ini terpencil, akhirnya dia bisa pulang lagi. Ditemani dengan temannya, tapi akhirnya nggak sampai tengah laut. Ini apa namanya? Hanyut. Ya. Oke, cukup. Tahu nih filmnya namanya apa? Tom Hanks. Castaway. Wah, ya, suka nonton filmnya. Castaway. Temannya namanya siapa? Temannya Wilson ya. Itu sejak itu bola voli Wilson sangat terkenal karena temannya Tom Hanks namanya Wilson. Nah, saya mau lempar satu ideas ke Bapak Ibu semua, saudara semua, bahwa manusia itu Tuhan rancang untuk tidak sendirian. Manusia Tuhan desain untuk tidak sendirian. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, bisa ditayangkan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amen. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Seorang diri di sini bukan berarti harus berpasang-pasangan, enggak, tetapi dalam kesendirian. Dalam kesunyian, Tuhan tidak menghendaki seperti itu.
Bahkan di pasal 1, dalam Kejadian pasal 1, di dalam setiap penciptaan Tuhan berkata apa? It was good. Semuanya baik. Semua Tuhan lihat baik. It was good. Bahkan saat dia ciptakan manusia di hari ke-6, dia tidak cuma bilang it was good, but it was very good. Sungguh amat baik dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru, Alkitab Indonesia terjemahan baru. Itu sangat baik, sungguh sangat baik. Tetapi di pasal yang kedua, kalau kita lihat, yang kita baca tadi, Tuhan bilang tidak baik. Sungguh amat baik manusia. Kalau kita baca, nanti di rumah dibaca, saya harapkan di pasal 1 kita lihat Tuhan ciptakan bukan cuma Adam sendirian, tapi ada 2 orang. Tetapi di ayat kedua, waktu Adam sendirian, Tuhan katakan apa? Tidak baik. Ayat firman Tuhan ini mendasari bahwa sejak semula manusia didesain Tuhan tidak untuk sendirian. Manusia didesain Tuhan untuk tidak dalam kesendirian. Kalau saya ngomong begini bukan berarti Anda yang jomblo itu kurang bahagia, enggak. Anda pun dalam kejombloan Anda, kalau Anda belum punya pasangan, Anda pun tetap bisa sampai pada destiny ilahi yang Tuhan berikan. Contohnya siapa? Rasul Paulus, even Tuhan Yesus, dia tetap bisa mencapai garis akhir yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Destiny ilahi sendirian, tetapi nggak sendirian, artinya nggak punya suami pasangan, couples, enggak. Tetapi mereka punya teman-teman, benar? Mereka punya sahabat-sahabat. Jadi yang pertama saya melemparkan satu ideas bahwa Tuhan ciptakan manusia, Tuhan desain manusia, blueprint manusia bukanlah orang yang soliter, bukan orang yang sendirian. Dan yang kedua, Tuhan senang sekali yang dengan namanya sinergi. Apa? Sinergi. Saya coba ketik sinergi di dalam Wikipedia, terjemahannya adalah the creation of the world that greater than the simple sum of its part. Saya ulangi, synergy is the creation of the world that is greater than the simple sum of its part. Artinya, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu sinergi bukan? Bukan. Kalau 1 plus 1 lebih dari 2, we call it sinergi. Sinergi artinya sesuatu yang lebih hasilnya daripada sekedar ditambahkan. Kalau kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 30, Ulangan 32 ayat 30 bisa ditampilkan cepat mungkin karena saya sudah kasih segmennya. Kita lihat bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang. Perhatikan yang kedua. Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Ini ide tentang apa? Sinergi. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu matematik. Tapi kalau sinergi 1 plus 1 berapa? 3. Di dalam firman Tuhan ini 1 plus 1 berapa? 11.000 ya. Satunya 1.000, 2, 10.000. Kalau digabung 11.000. Nah, kita lihat itu yang diterima dengan sinergi. Dan Tuhan sangat menyenangi, Tuhan sangat mau kita hidup dalam sinergi. Itu kenapa sekarang kita bergereja, kenapa kita sekarang bersekutu. Persekutuan adalah satu bentuk sinergi. Bahkan hubungan antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah juga sinergi. Jadi Tuhan mendesain manusia satu untuk tidak hidup dalam kesendirian. Dan kedua, Tuhan mau kita bersinergi satu dengan yang lain. Saya kasih contoh lagi dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ini menarik sekali. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita melihat bagaimana sinergi itu membuat sesuatu yang tadinya lemah menjadi sangat kuat. Sesuatu yang tadinya gampang dikalahkan menjadi tidak gampang dikalahkan. Itulah sinergi. Dan Tuhan mau kita hidup dalam sinergi agar
potensi ilahi yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap kita bisa keluar. Semua potensi ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita bisa maksimal. Bayangkan kalau kita cuma seorang diri, kita nggak bisa maksimal. Tetapi Tuhan mau kita bersinergi, Tuhan mau kita berjejaring, Tuhan mau kita berfellowship, Tuhan mau kita hidup dalam persekutuan. Nah, ini menarik sekali. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu semua, kesimpulannya, Tuhan mau kita nggak sendirian. Amin. Tuhan mau kita ada hidup dalam sinergi, Tuhan mau kita hidup dalam persekutuan dengan orang lain. Bahkan dalam Matius 22, kalau kita lihat ya, Matius 22, ayat yang ke-37 dan ke-39, bisa ditayangkan, biar cepat. Matius 22, Tuhan Yesus berkata tentang hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi manusia seperti diri kita sendiri kalau kita hidup dalam kesendirian? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak pernah berhubungan dengan orang lain? Make sense? Apakah ini jadi make sense buat kita semua? Jadi desain awal kita, saya mau terima ide ini. Satu, desain awal Tuhan buat manusia adalah diciptakan tidak sendirian, diciptakan untuk mengasihi, berbagi kasih dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ini baru prolog, baru pendahuluan. Saya belum masuk ke dalam inti yang saya mau bagikan. Saya mau bagikan pada pagi hari ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, yaitu adalah persahabatan yang membangun. Dan tema ini bisa dibalik, membangun persahabatan. Jadi persahabatan yang membangun dan membangun persahabatan, atau bisa digabung, membangun persahabatan yang membangun. Menarik sekali. Ya, saya akan mendasarinya dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Saya mau kita semua rileks ya. Terima firman Tuhan dengan rileks, jangan tegang. Coba kita interaktif, ya. Coba 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba tangkap ini, sangat simpel. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita negasikan, kalau kita lihat dalam arti yang berlawanan, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Benar ya? Loh iya dong. Menghilangkan kebiasaan yang buruk. Ya, lebih tepat. Jadi firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, maka kita harus ada dalam environment atau pergaulan yang baik, agar segala sesuatu yang buruk di dalam hidup kita bisa lama-lama terkikis. Make sense? Make sense nggak? Kayak semuanya pada mikir, bener gitu nggak ya? Ya iyalah, ini firman Tuhan, bukan saya. Firman Tuhan katakan jelas sekali, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Kira-kira seperti itu. Atau mengikis kebiasaan yang buruk. Ideas inilah yang mendasari kenapa saya sampaikan satu firman Tuhan dengan tema membangun persahabatan yang membangun. Artinya kalau hidup kita, kalau environment, kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang membangun, yang berguna buat kita, yang memberikan kepada kita advantage, maka hidup kita akan semakin apa? Semakin baik. Si idenya cuma sederhana, hidup kita akan semakin baik. Nah, nggak heran ada satu quote yang berkata, show me your friend and I show you your future. Show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan teman-temanmu, maka saya bisa tunjukkan masa depanmu. Ini sangat similar, ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Kalau teman-teman
adalah teman-teman yang tidak membawa kita naik, tidak membawa kita semakin indah di hadapan Tuhan, tidak membawa kita semakin sempurna. Seperti Matius 15 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka saya mau katakan, they will drag us down. Mereka nggak akan buat kehidupan kita lebih baik, tetapi akan membawa kehidupan kita semakin turun. Ya. Ini adalah fakta. Itu kenapa kita mengenal dengan yang namanya, kalau orang akustik mungkin Lea mungkin ngerti, atau siapa yang jagoan musik, yang jelas saya nggak bisa musik, the law of sympathetic resonance. The law of sympathetic resonance. Artinya apa? Kalau di situ kita nggak punya alat musik akustik, kalau misalnya ada alat musik akustik dimainkan di kunci C, maka alat musik yang lain, ya bukan elektrik ya, yang akustik, tanpa disentuh dia akan bergetar di kunci yang sama. Itu yang dinamakan dengan the law of sympathetic resonance, hukum resonansi yang sejenis. Mungkin seperti itu bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Cuman lihat dari sini kita bisa tahu ada istilah apa? Like attract like. Coba kalau saya sempat bayangkan, nggak heran ya kalau orang-orang yang kepahitan, yang sakit hati kumpulnya dengan orang-orang yang kepahitan, saling memaitkan hidupnya. Senang sekali, kayak dapat penghiburan gitu ya. Ini ada orang-orang yang kepahitan, mari berkoalisi. Kemudian orang-orang yang apa namanya, yang suka gosip, herannya mereka juga kumpul dengan orang-orang yang suka gosip. Semakin digosok semakin sip katanya. Orang-orang yang sombong juga kumpul dengan orang-orang yang sombong. Tapi sebaliknya, orang-orang yang senang firman Tuhan, yang sedikit-sedikit bahasa Alkitab juga kumpulnya dengan orang-orang yang sedikit-sedikit baca Alkitab. Orang yang senang pelayanan, ya, suka pelayanan di gereja, enjoy pelayanan juga, mereka kumpulnya dengan orang-orang yang suka pelayanan. Like attract like. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita semakin naik, karena firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 48, firman Tuhan katakan, adalah kamu sempurna. Artinya kita harus mempergunakan semua resources yang ada, termasuk environment kita, termasuk teman-teman kita, untuk membawa kita, instead of membawa kita turun, membawa kita naik. Amin. Inilah pentingnya persahabatan. Dan saya mau Bapak Ibu tahu bahwa satu persahabatan itu bisa membawa kita untuk terima mujizat, untuk terima berkat, atau sebaliknya, satu persahabatan bisa membuat suatu negara hancur. Ya, dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-12, kalau nggak salah, satu Raja-Raja pasal yang ke-12, nggak usah ditayangkan karena ini satu pasal. Nanti di rumah dicatat, dibaca. Itu tentang pecahnya kerajaan Israel. Siapa anak Salomo? Rehabeam. Saat Rehabeam menggantikan Salomo sebagai raja, rakyatnya berkata, aduh tanggungan pajaknya terlalu tinggi, kami nggak kuat bayar pajak. Kemudian dia konsultasi. Pertama dia konsultasi sama orang-orang bijak, orang-orang tua. Sama orang-orang tua, mereka bilang begini, singkat cerita, kalau kamu mau dapat dukungan rakyat, ya kamu harus baik-baik dengan mereka. Tetapi dia rasa nggak senang dengan nasihat itu, karena Rehabeam masih muda waktu itu. Dia datang ke teman-temannya yang masih muda, teman-teman sebayanya, firman Tuhan katakan, sahabat-sahabatnya, dan mereka katakan apa? Jangan mau, kamu kalau sampai ngalah sama rakyatmu, melunjak mereka. Ngomong begini, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kalau ayahku cambuk kamu, saya akan cambuk kamu dengan cambuk besi, cambuk berduri besi, kira-kira begitu. Waduh, sahabat-sahabat belum tentu membawa kita. Karena peristiwa itu, saya mau katakan, nanti dipelajari, dibaca ya.
Karena peristiwa itu kerajaan Israel terpecah dua, Israel dan Yehuda. Triggernya cuma apa? Nasihat sahabat-sahabat sebaya yang tidak bijaksana, yang tidak bawa naik. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, siapa sahabat kita menentukan masa depan kita. Karena advice dari mereka itu akan membawa kita naik atau turun. Kalau satu rumah tangga sedang berantem misalnya, waduh sedang berantem panas-panasnya ini, suami istri. Kemudian si suami atau si istri punya sahabat, punya teman-teman dekat dan mereka curhat. Waduh, payah nih pasanganku, suami atau istriku. Dia nggak mau ngertiin aku. Dia maunya cuma bisa mau dimengerti, nggak mau ngertiin aku. Wah, sahabatnya bilang apa? Oh, iya benar tuh. Istriku juga sama, suamiku juga sama seperti itu. Sama ya, sama. Terus gimana? Oh, kita nggak boleh ngalah. Pokoknya tancap gas terus. Nggak ada retake, nggak ada mundur. Pokoknya tancap gas terus. Bahkan kalau sampai perlu, kita selesaikan di pengadilan. Wah, akhirnya tidak menjadikan sesuatu yang lebih baik, tapi menjadikan sesuatu yang buruk. Nah, ini mungkin terlalu ekstrim ya contohnya. Saya kasih contoh yang lebih soft. Saya makan ke rumah makan dengan sahabat-sahabat saya. Kemudian saya diangke katakannya. Ini menu yang paling enak apa? Babi hong. Oke. Siapa lagi? Babi bulir, babi apa? Semuanya yang enak-enak emangnya. Kemudian kita, oh ya benar juga enak. Sudah pokoknya kalau didoain dalam nama Tuhan Yesus, semua dikuduskan, aman dimakan. Kolesterol, trigliserid dan lain sebagainya hilang semuanya dalam nama Tuhan Yesus makan. Akibatnya apa? Kita tambah sehat apa tambah enggak? Orang-orang yang ada di sekitar kita akan membawa kita naik atau membawa kita turun. That's why we have to know this reason. Kenapa kita harus ngerti tentang relationship better, ya? Nah, ini sesuatu yang menarik sekali. Saya kasih contoh lagi. Ini di Alkitab, jangan angge lagi ya. Ini nggak Alkitabiah itu angge-anggean. Nah, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 kalau nggak salah. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 tentang seorang istri janda. Kok istri janda sih? Istri Nabi, seorang janda. Istri janda siapa dong? Suami janda. Istri Nabi seorang janda. Nabinya mati, jandanya hidup dengan anaknya dan dia punya banyak utang. Jadi jadi nabi itu nggak garansi loh, nggak punya utang ya. Ternyata banyak utangnya. Dan oleh debt kolektor dia mau disita asetnya. Bahkan nggak cuma disita asetnya, dia dan anaknya juga mau disita. Karena pada waktu zaman dulu itu bisa disita jadi budak. Nah, akhirnya dia datang dan dia ngomong sama nabi yang lain. Oke, aku dalam kesulitan besar. Ya, Elia apa Elisa? Elisa. Aku dalam kesulitan besar. How to solve the problem? Bagaimana bisa bayar utang tanpa harus disita? Akhirnya Elisa ngomong, oke, kumpulkan apa? Bejana, bukan tempayan. Tempayan dan bejana mirip. Kumpulkan bejana, cuman jangan terlalu dikit. Dia kumpulin, dia ambil di dapur, dia ambil di gudang, dia ambil di mana-mana bejana, dia kumpulin semua. Karena harga minyak waktu itu mahal, karena belum ada minyak sawit, belum ada CPO. Harga minyak sangat mahal dan sangat valuable. Nah, tapi dia nggak berhenti. Dia nggak cuma kumpulin bejana yang ada di dalam rumahnya, dia juga kumpulin bejana dari siapa? Tetangganya. Tuhan mau buat mujizat, tetapi Tuhan perintahkan sesuatu, kumpulkan bejana-bejana. Saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk masuk ke dalam peristiwa itu. Kalau seandainya coba kita pikirkan bersama, seandainya janda itu adalah janda yang paling membencikan di lingkungan itu. Wah, itu paling judes, paling suka ngegosip dan lain sebagainya, sampai semua tetangganya itu nggak suka sama dia.
waktu dia pinjam bejana itu, kira-kira ada yang minjemin nggak? Bisa-bisa nggak ada yang minjemin loh. Dan guess what? Kalau nggak ada yang minjemin, mukjizat yang terjadi jadi berkurang nggak? Bejananya cuma bejana yang dia punya di rumah saja, mungkin 1, 2, 3. Tetapi karena dia punya orang-orang yang baik dengan dia, dan itu ada di lingkungan di sekitar dia, dan dia sangat diterima di lingkungan itu, sampai dia pinjem pun dipinjemin. Teman-teman Anda, teman-teman Anda, dengarkan baik-baik, teman-teman Anda bisa membuat berkat itu menjauh dari Anda. Saya nggak perlu kasih contoh. Kalau saya mau kasih contoh banyak sekali. Tapi saya mau katakan, teman-teman Anda itu bisa membuat berkat Anda menjauh dari Anda. Bahkan di Matius 5 ayat 20, ini bisa tayangkan satu ayat. Matius 5 ayat 20, ini kisah tentang orang lumpuh yang ada di tilam, yang dibawa untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Semuanya tahu cerita ini? Semua tahu? Ini kok diajak ditanyain, saya jadi bingung, ini tahu apa enggak ya? Tenang saudara, tidak ada pengurangan nilai, ya. Tidak ada penalti. Semua tahu cerita ini, ya. Hah? Salah. Lukas 5 ayat 20. Pembicara juga manusia. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, lihat, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Mereka itu siapa? Apakah orang yang sakit itu? No. Mereka berbicara tentang orang yang sakit yang terkapar di tilam. Bukan. Mereka itu berbicara orang-orang yang membawa orang sakit ini sampai di hadapan Tuhan Yesus melalui atap. Such a great of effort untuk membawa orang ini sampai ke depan Yesus melalui atap. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bukan apa? Sahabat. Kalau dia nyebelin, biar aja loh. Nggak mau deh. Jangankan membawa, nengok pun nggak mau. Tapi karena sahabat, mereka sampai lakukan sesuatu yang extraordinary effort untuk bawa orang ini sampai ke depan Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, yang membuat saya nggak habis pikir sebagai manusia, tapi karena Tuhan luar biasa, Tuhan sampai berkata apa tadi? Gedein dulu. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saat Tuhan Yesus tidak melihat orang tersebut, tetapi melihat iman mereka. Iman mereka berkata orang-orang yang membawa sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatmu itu bisa menentukan kamu terima mujizat atau enggak. Sahabat-sahabat kita bisa membuat kita nggak terima mujizat. Benar ya? Orang-orang yang dekat kita bisa menjauhkan kita dari yang namanya pertolongan Tuhan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, bukan cuma dosanya diampuni, dia pun dipulihkan, disembuhkan dari sakitnya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang luar biasa, yang baik, yang bersahabat dengan dia yang ada di sekitarnya. Jadi saya mau katakan, wow, begitu penting ternyata sahabat kita. Begitu penting orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tadi saya sudah berbicara the law of sympathetic resonance. Nah, saya coba ada 2 poin di sini karena waktunya singkat. Kita buka bersama dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat 15. Saya akan berbicara bagaimana kita dengan singkat, bagaimana kita bisa mengerti hal ini dan melakukannya dalam aplikasi kita sehari-hari. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat
Coba kita coba berpikir ya. Jadi saya mau kenapa kita harus interaktif, karena kita semua menangkap firman Tuhan bukan hanya dengan roh saja, tetapi dengan akal budi dan jiwa. Ya. Jadi dengan pikiran kita juga kita tangkap. Tuhan Yesus mengatakan ada grade yang namanya hamba. Katakan itu adalah grade awal, hamba. Kemudian ada grade yang namanya sahabat. Jadi ada satu grade, ada satu tingkatan, ada satu leveling yang Tuhan terapkan. Bahkan kalau kita belajar lebih lagi, Om Daka mungkin sangat expert. Saya juga belajar dari beliau. Ada yang namanya anak, bahkan ada yang namanya mempelai. Nah, ada tingkatan-tingkatan dalam relationship kita dengan orang-orang. Nah, pada waktu saya dapat tugas ini menyampaikan, temanya adalah persahabatan seperti kepompong. Saya juga bingung pertamanya. Saya tanya kepada istri saya, persahabatan seperti kepompong kok rasanya dari sekolah minggu nggak pernah ada lagunya ya? Ternyata bukan lagu dari sekolah minggu. Terus kemudian saya tanya ke Pak Santoso waktu duduk sebelah saya, Pak, ini apa ya Pak ya? Persahabatan kayak kepompong ya hubungannya Pak, sebelum Pak Yaya menyampaikan ya. Setelah Pak Yaya menyampaikan baru saya tahu, maksudnya adalah proses. Nah, sama masih sesuatu yang relevan saya pikir saya sampaikan pada saat ini, bahwa persahabatan adalah seperti kepompong. Artinya adalah satu proses yang Tuhan izinkan. Coba kita bayangkan seorang yang join dengan Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, dia nggak suddenly langsung jadi sahabat. Saya benar apa salah? Pasti ada tingkatan-tingkatan. Jadi hamba dulu, jadi anak, kemudian jadi sahabat. Ada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau kita berbicara persahabatan seperti kepompong, maka hubungan kita, relation yang kita bina dengan orang lain, sahabat-sahabat kita pun ada tingkatan-tingkatannya. Dan seringkali apa yang terjadi, tingkatan ini di bypass. Baru kenal orang sebentar, ya, langsung. Ya udah deh, saya join bisnis sama kamu. Butuh modal berapa? 1M. Oke, saya kasih 1M. Kemudian raya lari. Begitu banyak orang sakit hati, begitu banyak orang kecewa karena nggak mengenal yang namanya tingkatan. Semuanya di bypass. Kalau yang anak muda yang lagi cari pasangan hidup, baru kenal, ketemu baru sebentar, langsung dijadiin pacar misalnya. Baru ketemu di kantin kadang-kadang, ya, nggak jelas dia anak Tuhan atau bukan dan lain sebagainya, nggak jelas berapa kerohaninya, tingkat kerohaniannya, langsung udah jadian ya kita dan lain sebagainya. Begitu cepat orang membawa seseorang masuk dalam hidupnya tanpa melewati yang namanya proses, tanpa jadi kepompong dulu, langsung maunya jadi kupu-kupu. Tapi sekolah jelek sih, cepet dong jadi kupu-kupu. Pernah ada satu cerita tentang, saya pikir ini real story, tentang seorang siswa yang ada di sekolah yang mereka sedang praktikum IPA, sama gurunya suruh bawa kepompong untuk melihat prosesnya bagaimana kepompong menjadi kupu-kupu. Karena dia lihat si ulat yang ada di dalam kepompong ini begitu struggle, mau keluar nggak bisa, dia begitu struggle mau keluar nggak bisa. Kemudian anak yang baik hati ini dia ambil gunting, dia gunting kepompongnya, dilebarin dikit jalannya, biar keluarnya lebih gampang. And guess what? Si kupu-kupunya keluar. Wah, sukses dong, keluar. Tapi kupu-kupunya nggak bisa terbang. Karena apa? Otot sayapnya not strong enough, nggak cukup kuat untuk bisa terbang. Karena justru saat dia meronta keluar, dia berusaha keluar dengan sekuat tenaga itu, terjadi kontraksi di otot-ototnya sehingga dia kuat. Ototnya kuat sampai otot itu bisa qualified untuk terbang.
Dan hal ini nggak terjadi saat dipotong tadi. Demikian juga kita sering memotong yang namanya persahabatan, relationship. Orang baru kenal langsung kita masukkan dalam bisnis kita, langsung kita masukkan dalam company kita, langsung kita berikan akses seluas-luasnya. Gak heran banyak ibu-ibu sakit hati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang gosipin dia. Tuh sakit hati banget sama si A itu deh. Kenapa? Saya curhat sama dia. Dan gak lama, seminggu, semua jemaat di gereja tahu masalah saya. Waduh, padahal itu kan konfidensial. Harusnya dia nggak sebarin ke siapa-siapa. The question is, siapa suruh ngomong sama dia? Siapa suruh Anda memberikan akses seluas-luasnya kepada orang yang baru Anda kenal, yang bukan sahabat Anda, yang bukan siapa-siapa Iwan. Nah di sini penting sekali kita anak Tuhan untuk mengerti kenyataan seperti ini. Kalau Tuhan Yesus juga terapkan tingkatan-tingkatan yang sama terhadap umatnya, kita pun juga begitu. Dalam persahabatan kita juga harus tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Kita nggak boleh bypass. Harus ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita ketemu orang di pasar, nggak langsung kita jadikan sahabat, langsung kita kasih tahu pin ATM kita dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Nah hal ini yang penting. Jadi jangan sampai proses ya itu dilewati hanya karena apa? Hanya kita convince, diyakinkan dengan orang itu bahwa dia cocok jadi sahabat ini. Ini penting sekali. Kalau hal ini dilanggar, gak heran banyak orang sakit hati, banyak orang kecewa, banyak orang dilukai dan kepahitan karena hal ini. Nah, jadi yang pertama kita harus mengenal adanya namanya proses dan tingkatan. Yohanes 15:15, proses dan tingkatan yang tidak bisa di-bypass. Atau orang bilang waktu yang akan berbicara. Ya, kita mesti harus kasih waktu untuk kita kenal dengan seseorang dan mengizinkan dia untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya dalam hidup kita. Sama kayak kita punya rumah. Kita punya rumah, kita punya pagar di luar. Kalau ada orang mau antar surat, pos katakan, dari Tiki atau apa, FedEx dan lain sebagainya. Pak, ini ada surat. Kita suruh masuk kan? Enggak dong. Kalau bisa di luar, oke. Get past the gate. Lewat pagar aja deh. Tanda tangan, kasih, udah, pergi. Tapi seringkali tukang pos pun kita ajak masuk sampai kamar tidur. Orang yang nggak qualified, nggak eligible untuk dia masuk dalam hidup kita, kita masukin dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita instead of increase, instead of becoming like Christ, malah hidup kita semakin turun. Siang ini kita harus berani jujur mengevaluasi. Apakah teman-teman yang kita masukkan, yang kita drag into our life, itu ada teman-teman yang membawa kita naik, atau sebaliknya? Kita harus berani jujur. Karena ini firman Tuhan 1 Korintus 15:33 jelas mengatakan. Bukan berarti kita nggak boleh lah, jangan salah paham ya. Oh Pak, berarti kita nggak bisa dong Pak menjangkau orang-orang yang terhilang, yang hidupnya hancur, yang nggak karuan. Siapa bilang? Anda tetap harus menjangkau mereka, tetapi tidak memasukkan hidup mereka di kamar tidur Anda, tidak memasukkan sampai ke dalam ruang tamu mungkin, cukup sampai ruang makan, ruang keluarga, mungkin cukup sampai ruang tamu. Ada batasan-batasan yang harus kita terapkan dalam relationship yang kita terapkan dalam kehidupan kita, agar hidup kita maksimal. Ada destiny ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita bisa jangkau itu. Amin. Wow. Waktunya cepat sekali. Yang kedua, to the point. Choose the right friend. Pilihlah sahabat yang membangun Anda. Nah, seringkali kita buka di dalam Amsal 17 ayat 17.
Amsal 17:17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seringkali kita fokusnya di sini. Gak salah, ini benar, gak salah, sama sekali gak salah. Tapi kalau kita cuma fokus di sini, saya mau kasih tahu, ini adalah risau, ini adalah hasil akhir. Seorang sahabat adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini adalah risau. Kalau Anda melalui proses yang saya utarakan tadi di awal, bahwa seseorang masuk dalam kehidupan Anda dan akhirnya orang itu menjadi sahabat, risalnya seperti ini. Tetapi tahukah Anda, tahukah kita semua bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum hal ini terjadi. Amsal 27 ayat 6. Kita buka Amsal 27 ayat 6. Nah, lihat. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seringkali yang kita masukkan dalam kehidupan kita adalah orang yang baik sama kita, yang suka traktir kita, yang suka wah very nice ya, kalau di gereja ketemu shalom, kemudian wah ramah sekali dan lain sebagainya. Atau kalau di kantor orang-orang yang wah kelihatannya baik dan lain sebagainya, kita masukkan, nggak taunya dia tikam dari belakang. Tetapi justru orang-orang yang suka cerewet ya, suka banyak menurut nasihatin kita harus begini begitu, dan membuat kita jengkel. Justru itu yang kita keluarkan dalam hidup kita. Ini nggak qualified jadi sahabat. Dia nggak ngertiin aku, ya. Dia nggak ngertiin aku. Wah, dia mukul dalam arti itu menasihati keras, sampai kadang-kadang tuh nohok banget itu ya, menyakiti hati. Sakitnya tuh di sini katakan. Nah, wah ini nggak qualified, nggak mungkin dia jadi sahabat. Dan kita keluarkan dia. Padahal dia begitu care dengan kita. Saat dia berkata-kata perkataan yang menyakitkan, itu butuh banyak effort, butuh banyak pengorbanan. Ini saya katakan yang jujur, dalam kehidupan saya pun begitu. Saat saya harus berkata-kata dengan seseorang, saat saya harus mengatakan yang sebenarnya, dan yang sebenarnya itu saya tahu orang itu pasti nggak suka. Waduh, ada yang pernah ngalamin seperti itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak semua diem semua. Ada yang pernah ngalamin seperti itu seperti saya? Atau cuma saya di ruangan ini? Saat kita harus, when we have to tell the truth, even the truth is a bitter reality. Waduh, itu rasanya sesuatu yang wow, nggak gampang, lebih gampang saya ngomong gini. Iya ya, kasihan kamu, bener ya, kasihan. Aduh, udah, bener. Saya simpatik dengan kamu. Selesai. Orangnya dikasih tahu juga senang. Wah, gua bener, cihui, dan lain sebagainya. Tapi saat kita mengatakan the truth, sesuatu yang benar, kamu salah loh, bener. Saya terpaksa harus ngomong, kamu salah. Dengan resiko kamu ya, udah teman baik, bukannya ngedukung, malah ngedukung lawan misalnya, dan lain sebagainya. It's difficult, very difficult. Tapi itulah teman, itulah sahabat. Kalau kita masukin orang-orang yang seperti ini, no wonder resultnya nanti di Amsal 17 ayat 17. Tetapi kalau Anda sibuk memasukkan orang yang suka mengipas-ngipas Anda, memberikan gula-gula, mencium Anda dan lain sebagainya, nggak heran end up with apa? Kecewa, end up with hard feeling, bitterness, akar pahit dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali kita anak Tuhan ngerti hal ini. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu mau ikut aku, Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu ikut aku jadi muridku, kamu harus sangkal diri pikul salib. Waduh, ini kan gak enak toh. Ada yang bilang enak? Gak enak ya? Gak enak. Tapi Tuhan Yesus tell the truth. Instead of datang, bebanmu akan dilepaskan,
pergumulanmu akan dijawab. Ya. Kamu datang naik motor, pulang naik mobil, gitu, karena diberkati Tuhan. Benar. Tapi nggak cuma berhenti sampai di situ. Ada pikul salib, ada sangkal diri. Saya baca Alkitab tuh sampai kadang-kadang, maka saya encourage semua baca Alkitab dan renungkan. Kita seolah-olah ada di dalam peristiwa itu. Satu kali ada apa namanya, ada seseorang yang mau ikut Tuhan Yesus. Artinya ada seseorang yang datang ke Pak Weli dan bilang ke Pak Weli, saya mau jadi pelayan altar. Saya jemaat di sini, saya mau jadi pelayan altar. Kemudian Pak Weli ada di dalam persimpangan jalan. Karena Pak Weli ini, dia berkata, aduh, kalau dia masuk, saya tahu nih, dia sebenarnya kurang excellent dalam hal kerajinan dan lain sebagainya. Dan dia harus mengatakan sebenarnya, kalau kamu masuk, maka kamu tahu apa konsekuensinya. Kamu harus ikut doa, kamu harus ikut kegiatan ini, kegiatan itu, tak boleh absen. Orangnya mental ya Pak? Most probability mental ya. Cenderung kita ngomong, oh iya, silakan. Anda mau main jadi apa? Semuanya tersedia. Sampai kita berpikir dalam hati gimana? Nanti pelan-pelan kita akan kerja. Ya? Kita bawa dia untuk semakin kenal Tuhan. Iya. Sometimes kita begitu. Gereja pun juga melakukan hal yang sama. Wah, promosi besar-besaran. Asik gitu ya. Ikut Tuhan asik. Pernahkah kita menyampaikan kebenaran seperti Tuhan Yesus lakukan? Walaupun itu pahit. Saya terusin tadi sampai lupa. Orang ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Saya tuh pikir ini Tuhan Yesus tidak mau ada pengikutnya, mau selamatin orang nggak sih? Kalau mau tuai jiwa-jiwa jangan gitu dong. Harusnya ngomong begini, oke, kamu ikut aku. Oh, itu rumahku, besar, ber-AC, nyaman, sound systemnya oke, WL-nya oke, pembicaranya oke, dan so on. Harusnya begitu dong. Jangan ngomongin gak enak-enak di depan. Gak jadi masuk dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus melakukan hal itu. Saya encourage kita semua yang ada di sini. Saya percaya kita semua punya sahabat di luar sana. Baik di dalam gereja maupun di luar sana, maksud saya. Saya encourage kita sebagai sahabat untuk berani mukul. Mukul bukan mukul beneran ya. Nanti keluar langsung ditampar. Wah! Waduh. Kenapa Pak tadi dapat? Tadi suruh mukul. Bukan. Artinya kita berani mengatakan kebenaran. Instead of kita seneng-senengin dia. Pak, keren. Ya. Kita harus berani ngomong kebenaran. Sebagai seorang sahabat, itu yang harus kita lakukan. Dan yang paling terakhir, saya cuma mau tambahkan satu poin. Sebenarnya bukan poin kedua, cuma poin tambahan saja. Seringkali nih ya, saya misalnya nih, saya pakai ilustrasi yang gampang. Misalnya tim musik kita kan luar biasa ya. Wah, kalau main semuanya dalam satu simfoni yang luar biasa. Saya nggak ngerti musik sih, cuman banyak orang komentarnya seperti itu. Musiknya luar biasa, hamba-hamba Tuhan dari luar dan lain sebagainya. Artinya kalau orang masuk ke lingkungan mereka tanpa satu dasar yang kuat, pasti akan mental. Benar nggak? Benar ya? Kayak saya nih, saya bisa gitar, tapi kunci A nggak bisa. Tolong, jangan dikasih kunci A. Misalnya, kemudian saya mau join dengan mereka, saya mau bersahabat dengan mereka, saya mental nggak? Nggak, cuma ditolak, dicoret dan dibuang jauh-jauh ke bir laut. Nah, tapi kemudian saya ngomong begini, waduh, Lea ini kebangetan ya. Kebangetan, bener, dia audisi sih, bagus audisi, tapi kebangetan dia. Masa sih, kita kan lihat hati kita dong, ya. Lihat hati kita, hatiku rindu melayani. Skillku mah gak nyampe, tapi hatiku rindu melayani. Tuhan aja lihat hati. Ya, dia kan bukan Tuhan juga kan ya. Tuhan aja lihat hati, dia gak lihat hati, kurang ajar dia. Dan kita sibuk memaki-maki dia, kita sibuk komplain. Tapi saya mau kasih tahu satu hal.
Kalau kita mau katakan masuk ke mereka, environment, ke orang-orang anak-anak musik, imam pujian, siapa yang harus berubah? Mereka atau kita? Them or ourselves? Kita. Jadi kalau Anda hari ini punya satu pemikiran, wah, saya mau dekat dengan mereka, anak-anak imam muji, supaya saya bisa melayani Tuhan, supaya saya bisa dipakai lebih lagi. Maka bukan berarti kita paksa-paksa mereka untuk terima kita, tapi Anda jadi jago dulu. Nggak usah diundang, nggak usah apply. Tiba-tiba dia datang kepada Anda. Gue lihat tuh jago ya. Kemarin gue lihat kamu ada di TV. Bareng dong ikut melayani di sini. Loh begitu dong, bener nggak? Jadi saya mau ngomong, kalau Anda mau bersahabat dengan seseorang yang mungkin orang ini belum bisa terima Anda, saya mau katakan, bukan orang itu yang harus berubah, tetapi we have to improve ourselves. Kita harus berubah, sehingga perubahan itulah yang akan attract people. Seperti the law of sympathetic resonance, like attract like, sehingga orang lain yang akan tertarik dengan kita. Instead of kita paksa-paksa mereka tertarik dengan kita, mereka akan datang. Setuju nggak? Aduh, ada poin yang terlewat lagi. Jadi poin kedua, sorry ya, saya tambah, minta waktu sedikit lagi, 3 menit. Jadi persahabatan adalah sesuatu yang harus membangun. Membangun itu ada 3. Membangun secara jasmani, membangun secara jiwani, dan membangun secara rohani. Gampang ditebak ya. Persahabatan, seorang sahabat itu harus seorang yang memiliki kualifikasi ketiga-tiganya. Contohnya, kalau Anda bersahabat dengan seseorang, kemudian dari persahabatan itu Anda sering ditraktir. Jadi, itu keuntungan jasmani. Atau Anda bersahabat dengan seseorang, orangnya itu suka nge-gym misalnya, kemudian badannya jadi gede kayak binaraga, kayak Aderai. Jasmani. Toh, itu belum memiliki kualifikasi sebagai seorang sahabat. Kalau Anda ketemu dengan orang, kemudian orang itu bijaksana banget, dia punya kecerdasan dalam bisnis atau kecerdasan dalam sesuatu, sehingga saat dekat dengan mereka kita ketularan jadi pintar. Setiap keputusan yang kita ambil, keputusan strategis yang membuahkan pada keuntungan, itu baru keuntungan secara psikis, secara jiwani, ada dibangun untuk jadi pintar, semakin berhikmat dan lain sebagainya. Tetapi yang ketiga, saat Anda kenal dengan seseorang dan orang itu membawa Anda untuk semakin kenal dekat dengan Tuhan. Tadinya Anda nggak baca Alkitab nih, tapi tiba-tiba kenal dengan orang itu, lihat cara hidupnya dan lain sebagainya, tiba-tiba Anda jadi baca Alkitab setiap hari. Kenal dengan orang itu, tiba-tiba Anda mau melayani, rindu untuk melayani, rindu untuk misalnya pergi misi dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, itu adalah teman yang kualifikasinya cocok. Gak cuma jadi teman, tapi jadi sahabat. Amin. Kita semua diberkati. Haleluya. Ada 2 hal, cuma ada 2 hal. Saya coba simpulkan. Saya udah main musik untuk maju ke depan. Cuma ada 2 hal. Yang pertama adalah, bukan handphone yang bunyi ya. Yang pertama adalah Tuhan mengenal tingkatan dalam membina hubungan dengan umatnya. Maka kita pun juga harus memiliki cara metode yang sama, yaitu ada proses. Amin, ada proses. Jangan kita buru-buru masukin orang yang kita nggak kenal, baru kenal, ketemu di kafe, ketemu di mana, di Sogo atau di mana nggak tahu. Tiba-tiba kita jadikan dia close friend, jadi sahabat, even jadi partner seumur hidup, pasangan kita. Nah, kemudian yang kedua, saya mau kita semua ngerti bahwa kita harus pilih sahabat yang benar, sahabat yang nggak cuma bisa membangun jasmani kita,
bisa bangun jiwa kita. Kita jadi lebih wise, kita jadi lebih bijak. Tetapi sahabat yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita